Salam, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan kami Tuhan untuk tidak mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Kami menolak kuasa-kuasa si jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Harus mabatahagan upan. Salam. Bapak Inang ditahagan upan, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ambilan, ayat renungan atau khotbah kita pada Minggu 7 Juni 2020 terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Anggo bahasa Simalungunnya sada Musa sada ayat 26 dan subah itu 21. Ayat bagali dalam bahasa Indonesia, bahasa Tanah. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari, katakan. Sampai di situ firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masukan hita mabani panoraon aima Minggu Trinitatis. Ada maksud ni Trinitatis. Apa yang dimaksud dengan Trinitatis? Anggo kita mungkin saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui apa itu Trinitatis, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan 3 tapi 1, mungkin secara logika berpikir bagaimana mungkin itu bisa terjadi 3 tapi 1. Kalau 1 tambah 1 tambah 1 3. Tapi dalam bahasa kerohaniannya 1 ditambah 1 ditambah 1 tetap 1. Itu adalah Trinitas. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat
isi dari firman Tuhan yang sampai kepada kita Minggu 7 Juni dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Kalau kita baca dari ayat 26, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, tanda kutip. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 mulai ayat yang ke-3, berfirmanlah Allah, ada 9 kali rumusan kalimat yang mengatakan berfirmanlah Allah. Kalau kita baca mulai dari ayat sebelumnya, ada 9 kali kata bahasa berfirmanlah Allah. Apa yang dimaksud dengan berfirmanlah Allah? Setiap Allah berfirman selalu akan melakukan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Diciptakannya terang, diciptakannya cakrawala, diciptakan air, diciptakan tunas, diciptakan benda-benda penerang, makhluk-makhluk, binatang dan lain-lain. Ketika Allah sudah mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang jadi. Ketika Allah mau mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala jadi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menunjukkan hebatnya kuasa firman. Itu menunjukkan hebatnya kuasa firman. Apa firman, saudara-saudara? Apa firman itu? Firman itu bukan sekedar kata-kata. Firman itu bukan sekedar suara. Firman itu bukan sekedar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Allah. Tapi kalau kita lihat firman itu dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bisa dikatakan jadi firman itu adalah pribadi. Jadi bisa dikatakan firman itu adalah pribadi, diri, pesona, kuasa dari Allah sendiri. Bisa dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau baca kita dari Yohanes 1 ayat 14 dikatakan. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang ada diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi percayalah firman Allah itu. Kalau dikatakan dari Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Bukankah kita menjadikan manusia? Bukankah kita sekarang adalah manusia? Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum Allah menciptakan semua ini, Allah terlebih dahulu merancangkan, memprogramkan, merencanakan pengadaan manusia. Dalam pengadaan manusia ini, Tuhan terlebih dahulu memberikan matang-matang. Beda dengan ciptaan lain, harkatnya, hormatnya lebih hormat dari ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan. Lebih bermartabat. Manusia diciptakan Allah lebih hormat
rumah lebih bermartabat dari ciptaan Tuhan lainnya. Bapak yang kita akan lupa, bagaimana wujud manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu? Bagaimana wujud manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu? Kalau kita boleh berangan-angan, apakah Tuhan menciptakan manusia? Bagaimana mukanya? Bagaimana matanya? Bagaimana hidungnya? Kalau dari firman yang boleh kita renungkan dari Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakan manusia. Artinya apa? Menarik. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah manusia diciptakan. Artinya di dalam diriku, di dalam dirimu, di dalam diri semua manusia, diri semua orang, itu ada rupa, itu ada gambar Allah, itu ada citra atau sifat Allah yang tercantol dalam dirimu, diriku, dan bagi semua orang. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, rupanya sifat Allah itu sudah ada dalam diri kita. Karena itu kita harus lupa. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejelek-jelek rupa wajah manusia, mungkin karena cacatkah itu, entah mungkin karena kecelakaan dia bisa rupanya agak berbeda dengan yang normal. Sejelek-jelek rupa wajah manusia, namun di dalamnya ada citra sifat Allah, karakter Allah. Dan manusia itu lebih tinggi dan hormat. Karena itu sekali-kali kita tidak boleh melecehkan, sekali-kali kita tidak boleh merendahkan, sekali-kali kita tidak boleh mengecilkan harkat manusia itu. Karena apa? Karena ada citra Allah, karena ada apa? Karena ada karakter Allah di dalam dirimu, di dalam diriku, bahkan di dalam semua orang. Bukan karena kita harus menjatuhkan karena dia miskin secara ekonomi, karakternya, sifatnya, harkat dan martabatnya kita injak-injak. Bukan, saudara-saudara. Dan yang paling penting, jangan pernah memandang orang lebih rendah dari status sosial, ekonomi, bahkan yang lainnya. Sebab mereka adalah citra Allah. Jadi jangan sombong ketika kita mempunyai, ketika kita diciptakan oleh Allah. Karena engkau adalah ciptaan Allah, hidupmu milik Allah. Karena engkau adalah ciptaan Allah, kau tidak perlu sombong dengan apa yang kau miliki sekarang. Karena itu adalah ciptaan Allah. Kalau ada pun sekarang manusia yang sombong, kalau ada pun manusia saling merendahkan antara A dan A, berarti dia tidak paham, dia tidak mau melihat bahwa ada gambar dan rupa Allah di dalam diri seseorang dan di dalam dirinya. Bapak yang kita haganupan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa rupa gambar Allah
yang ada pada kita yang kita miliki? Apa rupa gambar Allah yang ada pada kita yang kita miliki? Ada beberapa poin yang boleh saya sebutkan. Pertama, Allah memberikan sifat-sifatnya. Allah memberikan karakter di dalam diri kita. Tetapi harus ingat, saudara-saudara terkasih, tetapi manusia tetap manusia, bukan Tuhan, dan tidak sama dengan Tuhan. Walaupun Allah ada dalam dirimu, Allah adalah dalam rupa gambar Allah ada dalam dirimu, kamu, kita tetap manusia, bukan Tuhan, dan tidak sama dengan Tuhan. Yang pertama, apa rupa gambar Allah yang ada pada kita yang kita miliki? Ada beberapa poin yang boleh kita sebutkan dalam beberapa nats. Yang tadi yang saya jelaskan, pertama, Allah memberikan sifat-sifat karakternya di dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, dari Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Sifat dan karakter Allah yang ada roh ini juga mencantol, memantol, menempel dalam diri kita sehingga kita punya roh. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak lagi beribadah, kalau kita tidak lagi bergereja, kalau kita tidak berbuat baik, berarti saudara menyangkal keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan. Gambar dan rupa Allah sudah mulai rusak oleh karena perbuatan, oleh karena tingkah laku kita. Jadi ketika saudara-saudara diberikan satu gambar dan rupa Allah, saudara-saudara diberikan sifat dan karakter Allah, ini kuberikan sifatku. Tapi kalau kita tidak jaga dengan jarang berdoa, kita tidak jaga dengan tidak pernah beribadah, kita jarang ke gereja, kita akan merusak gambar dan rupa Allah. Sudah mulai rusak di dalam diri saudara-saudara terkasih. Yang ketiga, yang pertama tadi Allah memberikan sifat dan karakternya kepada manusia, semua manusia. Yang kedua, Allah itu roh. Dan yang ketiga, dari Yesaya 6 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Inilah hakikat dari pribadi Allah, Dia adalah kudus. Hidup kita pun harus kudus. Karena apa? Karena gambar dan rupa Allah sudah diberikan kepada kita. Allah adalah kudus, Allah adalah kudus, dan kita sebagai ciptaannya juga harus kudus. Jangan kita nodai kekudusan yang sudah diberikan Allah. Jangan kita asik membendam kemarahan. Jangan kita asik berdukun. Jangan kita asik melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang tidak Tuhan sukai. Karena apa? Karena Allah adalah kudus. Allah adalah kudus. Kita jangan merusak kekudusan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudara terkasih, kalaupun karena corona ini kita tidak kudus, mari minta ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kudus, kita juga harus kudus. Pikir, kalau Anda katakan manusia tidak sempurna, ya, kembali lagi ke poin pertama, manusia itu bukan Tuhan. Manusia tetap manusia. Tapi sebagaimana manusia, kita harus belajar
terus belajar, terus minta pengampunan kepada Tuhan untuk tetap menjadi orang-orang yang kudus. Yang keempat, 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Ini sifat Allah. Dan sifat ini juga harus lekat di hati kita. Wajar manusia ingin dikasihi. Wajar istri ingin dikasih oleh suami. Wajar suami ingin dikasih oleh istri. Wajar anak-anak ingin dikasih orang tuanya. Secara manusia itu wajar. Ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah punya kasih dan mengasihi kita, pertanyaannya, masih adakah gambar Allah ini, yakni dalam wujud kasih dalam diri kita? Pertanyaan yang mendasar ketika 1 Yohanes 4 ayat 16, Allah itu adalah kasih. Pertanyaannya kembali kepada kita, masih adakah gambar Allah itu yakni dalam wujud kasih dalam diri kita? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau ada, berarti ada damai sejahtera, ada sukacita. Kalau ada kasih dalam gambar Allah itu berarti kita merasakan ketenangan. Kalau ada gambar Allah dalam bentuk kasih, kita merasakan bahwasanya kita tidak punya beban. Karena apa? Karena Allah mengasihi aku, Allah mengasihi saudara-saudara sekalian. Tapi kalau sebaliknya tidak ada gambar dan rupa Allah dalam bentuk kasih, berarti ada terjadi ancaman, ada terjadi kebencian, egois, pertengkaran, tidak ada damai. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada gambar rupa Allah dalam bentuk kasih dalam diri saudara-saudara sekalian. Mari kita jaga gambar Allah ini. Mari kita pelihara. Mari kita terus pupuk gambar dan Allah, gambar dan rupa Allah ini dalam bentuk-bentuk peribadahan, dalam bentuk karakter yang sudah diberikan Allah kepada manusia, kepada saudara-saudara, kepada kita semua. Bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, ini menarik. Bagi pemuda-pemudi yang belum menikah, lihat, cek dulu, apakah masih ada gambar Allah dalam diri calon istri? Cek, lihat, apakah masih ada gambar Allah dalam diri calon suamimu? Jangan dulu lihat isi kantongnya. Jangan dulu lihat isi orang kaya atau orang miskin. Jangan dulu lihat apa pekerjaannya. Ya, memang itu penting. Tapi itu tidak menjamin bahwasanya kita bisa berbahagia dari calon istri kita kalau tidak ada gambar dan rupa Allah di dalam dirinya. Yang perlu kita cari bagi pemuda-pemudi, kita harus mencari dulu, cek dulu, adakah gambar Allah dalam dirinya. Kalau sudah kita cek, kita lihat, maka kita mengetahui rupanya gambar dan rupa Allah ada di dalam calon istriku, ada di dalam calon suamiku. Kalau sudah kita melihat, makanya kita harus bersyukur, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada pasanganku supaya aku bisa melihat. Kalau dalam bahasa Jawanya, lihat dulu bibit bebet bobotnya. Kalau sudah kita melihat, maka kita sudah mengetahui. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang
merayap di bumi. Ada berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ada mandat yang diberikan Allah kepada manusia. Apa itu? Beranak cuculah dan bertambah banyaknya, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Ada berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ada mandat yang diberikan bagi saudara-saudara terkasih. Kalau dalam pergumulan hidup, kalau firman ini katakan Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih mandat, kenapa sampai sekarang aku yang sudah menikah 5 tahun belum ada anakku, belum ada berkat anak yang diberikan kepada Tuhan? Mari kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Mari kita tetap berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Apakah ada gambar dan rupa Allah dalam diri kita? Apakah masih ada kemarahan, kebencian dalam diri kita? Saudara-saudara terkasih, karena itu kemuliaan Allah atas ciptaannya. Tuhan yang menciptakan semua ini, Tuhan yang merencanakan dunia ini. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik buat manusia. Karena itu karakter Allah, gambar dan rupa Allah yang sudah Tuhan ciptakan, biarkan itu kita pupuk dalam peribadahan kita. Dari kebaikan-kebaikan, dari apa yang kita kerjakan, semoga pekerjaan kita membawa berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Biarkan itu menjadi pedoman kami, bahwasanya gambar dan rupa Allah diam di dalam diri kami, supaya kami semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, biarkan firman yang boleh kami dengar itu berbuah dan bertumbuh di dalam hati kami, bukan sebagai pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, tapi kami juga tahu Tuhan, Allah tetap mengasihi kami, Allah tetap memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GKPS Resort Sarima Tondak. Biarkan Kau yang memberkati mereka dalam setiap kerja mereka Tuhan, dari setiap aktivitas mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dari virus corona ini Tuhan. Tapi kami yakini, kami percayakan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada. Amin. Salam.